Sholat 5 waktu rasanya males-malesan, tidak ada rasanya. Tapi begitu disuruh bacalah wirid ini 1000 kali di malam hari, maka siapapun yang kamu lirik mesti nempel. Kamu semangat sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya belajar kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita masih ada di sesi Neo-Sufisme. Untuk 1 bulan ini temanya itu mungkin materinya mirip-mirip, konteksnya saja yang berbeda-beda karena kita ketemu tokoh yang berbeda-beda. Semoga nanti tambah tokoh, tambah luas pemahaman kita tentang apa itu Neo-Sufisme. Baik, ambil nafas sebentar. Bismillah, berdoa, nawaitu. Niatnya pokoknya sinau, belajar saja, memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai manusia. Karena kalau kita ingin jadi manusia yang benar-benar manusia, jalannya tidak lain adalah belajar. Karena seperti yang saya bilang, manusia itu makhluk potensi. Jadi ada banyak potensi dalam diri kita. Cara agar potensi bisa aktual keluar itu belajar. Baik, bismillah, malam hari ini kita ketemu beliau Syah Waliyullah Ad-Dihlawi. Ada yang membacanya Ad-Dahlawi. Kalau di barat lebih banyak disebut Dehlawi. Ayo, saya tidak tahu teman-teman suka mana, Dihlawi, Dahlawi, atau Dehlawi. Ini apa, nisbah kalau dalam namanya disebut Dihlawi karena beliau berasal dari Delhi, India. Nama, tata nama Arab itu kan unik ya. Jadi ada kunyah. Kunyah itu kalau Abu Bakar, terus Ummu Salamah, ini kunyah namanya. Misalnya ya, Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, biasanya begitu. Abu Hamid ini namanya kunyah. Muhammad itu isim, nama aslinya Muhammad. Terus bin Muhammad. Bin Muhammad ini namanya nasab. Anaknya Pak Muhammad, nama aslinya Muhammad. Dipanggil Abu Hamid karena mungkin anaknya namanya Hamid, bapak Hamid. Nah, itu disebut Abu Hamid, ini namanya kunyah. Kemudian Al-Ghazali, ini Al-Ghazali ini namanya lakop. Lakop itu panggilan, mungkin karena ada yang murid Al-Ghazali itu karena suka menenun, memintal benang pekerjaan keluarganya, nanti disebut Ghazal. Mungkin
Kalau ustadz mungkin di belakangnya di al-ustadz, al-fakir, itu mungkin bagian dari lakop panggilannya. Kemudian At-Tusi itu nisbahnya. Di At-Tusi itu karena beliau berasal dari Tus, Iran sekarang. Oke. Nah, kalian perhatikan tata namamu sendiri ya. Kamu ada apa saja di namamu. Paling tidak kalian mungkin punya isim, punya nasab tentu saja. Terus lakop kalau punya panggilan boleh si jago, si hebat, si lakop. Si mahasiswa, kutu buku, si ini lakop. Terus nisbah. Nah, nisbah itu kalau Jogja bisa al-Jogjawi. Kalau Sleman ya as-Silmani. Kalau ya yang susah saya itu tinggalnya di Dusun Setan. Tulisannya kan S-E-T-A-N itu. Wah, itu susah itu kalau di ya. Baik. Nah, beliau ini Syah ya. Syah ini bukan Syekh ya. Ini bahasa Parsi, di budaya India juga Syah. Dulu ada Syah Iran, ini Syah namanya. Orang yang dimuliakan, dihormati. Waliullah nama beliau. Harusnya itu ada binnya. Binnya Abdurrahim. Jadi karena beliau putranya Syah Abdurrahim, ayah beliau ini ulama besar. Kemudian Ad-Dihlawi karena asalnya dari Delhi. Nanti ada Al-Umari karena beliau ini nasabnya lanjut sampai Umar bin Khattab dari sisi bapak beliau. Baik, beliau kelahiran 1703 awal ya, abad 18. Kemudian meninggalnya 1762. Ya karena dari keluarga ulama besar, punya sekolah sendiri namanya Madrasah Rohimiyah. Karena tadi ayah beliau namanya Syekh Abdurrahim. Jadi ada pusat pendidikan, kalau di kita mungkin pesantren yang terkenal sekali, namanya Madrasah Rohimiyah. Hafal Quran sejak usia 7 tahun. Kemudian ada yang bilang beliau ini saking pinternya sudah ngajar bahkan sebelum balik. Bisa dibayangkan ya, kalian sebelum balik masih layangan, masih itu dia sudah ngajar beliau. Karya-karyanya banyak, ada 50-an karya besar. Yang kalau bahasa saya, meletiknya beliau, titik baliknya beliau itu saat beliau 2 tahun belajar di Makkah dan Madinah. Itu di situ beliau banyak menggali keilmuan dari para tokoh besar, para ulama. 2 tahun belajar di sana, dan nanti beliau menulis di salah satu kitab beliau bagaimana beliau banyak sekali mengalami mimpi-mimpi pencerahan-pencerahan. Beliau cerita berkali-kali ditemui oleh Rasulullah. Bahkan ada kisah beliau cerita ditemui oleh cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain, yang mereka berdua ini menitipkan pena pada beliau. Yang ini nanti mengawali kesadaran beliau untuk berjuang melalui jalur ilmu. Baik, sekarang kita tengok gagasan-gagasan beliau ya, khususnya nanti kita mengerucut ke aspek tasawuf. Beliau jauh sebelum tokoh kita minggu lalu, Fazlur Rahman. Tapi yang beliau praktekkan persis seperti yang diidealkan oleh Fazlur Rahman.
Teman-teman nanti bolehlah, sekarang beberapa buku beliau bisa dicari lah di online, PDF-nya juga ada. Yang paling terkenal Hujjatullahil Baligho. Hujjatullah al-Baligho. Ini kitab, ada yang bilang ini kitab hikmah tasyri', hikmahnya syariat. Kalau ada yang mau, saya ada versi bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Jangan tanya bahasa Indonesianya. Saya tidak punya. Oke, kita tengok sekarang beliau ya. Saya awali dari sini. Latar belakang yang melahirkan sosok sebesar Syekh Ad-Dihlawi ini. Ini konteks kesejarahan beliau. Secara politik, beliau lahir di era, di India tentu saja, ketika dinasti Mughal mulai melemah. Khususnya pasca wafatnya Aurangzeb, Sultan Mughal yang meninggal 1707 Masehi. Jadi Mughal ini salah satu kekaisaran, kekhalifahan mungkin ya, Islam yang masih berdiri di abad 18. Jadi ada 3 dinasti di dunia Islam terakhir, yaitu Mughal di India, Safawiyah di Iran, kemudian Utsmaniyah di Turki. Ini 3 kekhalifahan besar terakhir yang masih ada di sekitar abad 18. Tapi setelah itu deklinasi, turun, habis. Nah, beliau lahir di era itu. Era ketika dinasti Mughal mulai melemah. Coba dicek ya, melemahnya karena apa? Nanti coba dikaitkan dengan kondisi kita, nyambung apa enggak ya situasinya. Secara internal melemah karena banyak konflik di dalam. Masyarakatnya tidak rukun, perang saudara, korupsi banyak, penguasanya lemah secara moral. Ini yang membuat dinasti mudah ambruk. Dari luar muncul tandingan yang kuat. Misalnya muncul kelompok Maratha. Ini kerajaan Hindu. Termasuk munculnya kelompok Sikh. Termasuk hadirnya Inggris dengan kolonialismenya. Jadi secara politik terus tambah turun. Secara sosial, rakyat tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Nah, ini tambah ya. Mengalami pertumbuhan tapi kemiskinannya. Tambah maju kemiskinannya. Itu susah ya. Maju tapi jeleknya. Tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Pajak tinggi, hukum tidak ditegakkan, sehingga terjadi banyak diskriminasi sosial. Kemudian antara kelas bangsawan dan rakyat, gaya hidupnya jomplang. Yang satu sangat kaya raya, hidup enak sekali, yang satu sangat susah. Ini jangan dikira gap ekonomi yang jauh itu sesuatu yang aman. Hati-hati kalau ramalannya Karl Marx, gap yang semakin lebar itu tinggal menunggu saatnya. Pada saatnya akan meledak kalau tidak diatasi. Kenapa sih kadang-kadang kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu orang baik-baik kadang-kadang bisa jadi kok jadi sejahat itu, kok mau jarah, mau apa? Ya karena ada akumulasi rasa sakit yang ditahan lama. Begitu ada peluang, meledak. Nah itu kondisi sosial.
Kondisi beragama juga begitu. Saat itu di India muncul banyak sekali torekot-torekot yang seperti digambarkan oleh Fazlur Rahman minggu lalu, yang kemudian mengarah ke kultus individu. Orang mengikuti torekot mengejar karomah-karomahnya, tidak dalam rangka menjalankan syariat. Kayak kalian seneng tasawuf kan, kepingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, pingin bisa baca isi hatinya orang, itu pikirannya ke situ. Jadi mencari keampuhan-keampuhannya, karomah-karomahnya. Padahal karomah itu kan kalau dalam tasawuf sebenarnya kan bonus. Tentu saja bonus itu kalau kita sudah beli pokoknya. Beli HP bonus casing kan gitu. Nah karomah itu bonusnya. Itu ternyata saat itu banyak orang yang ngincer casingnya tapi tidak HP-nya. Jadi dengan syariat males. Kalau disuruh sholat mungkin Allah sholat itu biasa Pak, yang lain juga sholat. Pinginnya yang agak aneh. Jadi kalau sholat 5 waktu rasanya males-malesan, tidak ada rasanya. Tapi begitu disuruh bacalah wirid ini 1000 kali di malam hari, maka siapapun yang kamu lirik mesti nempel. Wah, kamu semangat sudah. Kamu tidak tidur mau sudah kalau ada itu. Nah itu gejala itu muncul di India saat itu. Jadi masyarakat menganggap target itu ya jadi wali, tidak perlu amal, tidak perlu ilmu. Nah ini kalian harus mulai mikir lagi ya, yang kemarin cita-citanya jadi wali. Jadi bukan tidak boleh, perhatikan syarat dan ketentuannya. Tidak sekedar karomah kehebatannya yang di luar nalar, bukan itu sebenarnya. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Dehlawi. Sementara para ulamanya terpecah-pecah, seolah-olah beda mazhab itu musuh, seolah-olah beda aliran itu lawan. Pandangannya buruk saja pada yang beda aliran, beda mazhab. Bersaing ingin saling menjatuhkan. Ini kondisi beragama saat itu. Nah, kondisi pendidikan mau lebih memprihatinkan. Saat itu umat Islam, kata Syekh Dehlawi, mode pendidikannya adalah mode taklid. Patuh saja, ikut saja. Mazhab fikih dominan. Terus muncul semboyan pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak berani ijtihad. Beraninya cuma mensyarahi, menafsirkan pikiran ulama mazhab yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang disebut pendidikan mode taklid. Terus ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini terus yang sering dibahas belakangan ini kan ada dikotomi. Nanti yang belajar agama merasa tinggi bahwa apa orang ilmu umum itu cuma duniawi saja, tidak penting. Kita loh akhirat. Yang ilmu umum juga gitu, lihat orang belajar ilmu agama. Apa ilmu agama itu masuk ilmu sih? Ilmu itu ya kayak kita ini loh, yang ilmiah. Agama itu cuma kepercayaan saja. Semoga tidak ada yang kayak gini hari ini. Jadi yang umum memandang rendah yang agama memandang sesat yang umum. Jadi masing-masing merasa superior. Itu kondisi umat hari ini. Dan banyak pendidikan yang lebih fokus hafalan. Pengembangan nalarnya mandek. Bahkan mungkin belajar filsafat yang harusnya pengembangan nalar isinya hafalan. Ini harus saya ingatkan ya ke teman-teman. Kadang-kadang mungkin untuk kepentingan gaya, kalian lebih suka menghafalkan pikirannya para filosof.
Stoik lo begini, Socrates lo begini. Itu ya enggak apa-apa sih, bagus. Asal kalian paham tapi tetap kritis dan analitis. Tapi biasanya hafalan ini kamu pakai untuk pamer. Kalau ngobrol sama teman itu keluar stoiknya. Menurut Marcus Aurelius, kalau ngobrol itu dikeluarkan itunya. Jadi itu yang terjadi zaman itu ya India. Saya tidak tahu kalau sekarang. Jadi India abad 18. Coba perhatikan situasi itu ya. Saya tadi tak woco-woco itu kok hari ini masih relate. Jangan-jangan kita tidak berubah sejak abad 18. Secara politik isinya orang konflik, gegeran, korupsi banyak, penguasanya secara moral lemah, rakyatnya miskin, tidak aman, penderitaan, pajaknya tinggi, hukum tidak tegak, diskriminasi sosial, gap kaya miskin lebar, beragama nyari hebohnya saja. Terus pendidikan lebih fokus ke hafalan, bukan pengembangan ilmu. Problem-problem ini diprihatinkan oleh Syekh Dihlawi. Indiaku, Muslim India kok seperti itu ya? Apa yang harus aku lakukan? Nanti terus beliau cerita di kitab beliau yang judulnya Fuyudul Haromain. Jadi beliau cerita saat saya di Haromain, Mekah dan Madinah, saya beberapa kali mengalami pencerahan spiritual. Mendapat semacam kasyaf dari Allah. Istilah beliau Anwar Robbaniyah. Anwar Robbaniyah itu dapat cahaya dari Allah. Nafahat Rohmaniyah, bisian-bisian dari Allah. Inayah Qudsiyah, pertolongan dari Yang Maha Suci. Jadi menurut beliau Allah melapangkan dadaku, menguatkan niatku, meningkatkan kesungguhanku untuk segera kembali ke India dalam rangka terlibat memperjuangkan perbaikan keagamaan. Istilah beliau islah ad-dini. Kemudian menyebarkan dakwah yang bersih dari syirik dan kemaksiatan. Terus menyatukan kaum muslim dan melakukan pembaharuan pengalaman agama. Ini beliau mengalami pencerahannya waktu di Haromain, Mekah dan Madinah. Setelah itu beliau kembali, seperti tadi ada cerita beliau mimpi oleh Sayyidina Hasan dan Husain diberi pena. Terus beliau sadar mungkin lewat jalur ini perjuanganku. Dari situ terus beliau balik, ngajar lagi, nulis buku banyak untuk mencerahkan umatnya. Ada yang bilang ratusan, tapi yang dipastikan memang tulisan beliau sekitar 50-an judul. Ini sudah luar biasa karena beliau lahir 1703, meninggalnya 1762. Berarti sekitar usia beliau 59-an lah. Tapi bisa menulis 50 judul kitab besar. Baik, kembali ke India melakukan banyak sekali pembaharuan. Ini kalau saya klarifikasi, saya klasifikasi itu ada beberapa bidang pembaharuan beliau. Bidang fikih, tafsir dan hadis, pendidikan Islam, sosial dan politik, ekonomi Islam, ijtihad, dan tasawuf. Malam hari ini kita belajar tasawufnya saja. Tulisan-tulisan beliau banyak, teman-teman yang tertarik boleh kok bahas ekonominya. Beliau punya banyak gagasan ekonomi. Bahas sosial politiknya, pendidikannya silakan. Secara umum saya gambarkan ya, misalnya dalam fikih beliau menggagas rekonsiliasi antar madhab. Jadi gimana madhab yang banyak itu mbok yo saling rukun, tidak saling menjatuhkan. Mbok yo bisa diskusi yang produktif.
Kemudian menolak fanatisme madhab. Jangan sekeras itulah, wong itu madhab itu kan ijtihadi. Yang bisa benar bisa salah. Tidak harus difanatiki sampai segitunya. Kemudian menekankan makosid. Allah itu menurunkan hukum, pasti di balik itu ada tujuannya. Jangan sampai lahiriahnya kena, tapi maksudnya hukum tidak kena. Itu namanya makosid. Misalnya makosid itu untuk menjaga jiwa, menjaga agama. Kan itu hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal, dan lain sebagainya. Ini di bidang fikih. Jadi agama itu hadir ada tujuannya. Maka jangan hanya memperhatikan formalitas ajarannya. Tafsir juga begitu. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia. Dan ini kontroversial luar biasa pada zamannya. Dikritiki banyak ulama. Tapi beliau tetap kukuh. Penting orang faham maknanya Al-Quran. Antara lain difasilitasi dengan terjemahan. Bayangkan kalau tidak ada terjemahan, mungkin kalian tidak paham. Karena kalian kan bukan bahasa ibumu, bahasa Arab itu tentang apa isinya Al-Quran serba sedikit. Saya sebut serba sedikit ya, karena terjemahan itu minimal. Kalau ingin paham lebih dalam, yang dibaca tafsir. Saya tidak tahu kalau mahasiswa hari ini di kamar kosmu ada tidak Al-Quran terjemahan. Oh ya, Ndeng, kalau kamu mesti alasannya di HP saya ada, mesti gitu. Padahal saya tahu meskipun ada yang kamu buka kan bukan itu. Tetap lebih banyak buka TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya. Saya tahu koleksi tulisanmu banyak di HP, di laptop. Kamu senang sekali kalau download, bacanya yang belum. Apalagi sekarang kamu tambah malas lagi, ada ChatGPT, Pak. Ngapain capek-capek gitu.